Sahabat firman kita, hidup banyak mengalami gangguan dan godaan. Berbagai macam gangguan godaan bisa terjadi dalam hidup kita. Gangguan kesehatan, gangguan masalah-masalah, gangguan kenikmatan, gangguan pula dari hal keuangan. Termasuk seperti yang terjadi pada Bileam, bagaimana dia sebagai seorang hamba Tuhan sampai dia disewa oleh yang namanya Balak untuk menyumpahi akan bangsa Israel, untuk mengutuki bangsa Israel. Diberikan pemberian yang cukup banyak, dijemput, diantar, dibawa ke bukit-bukit supaya dia bisa mengutuki bangsa Israel. Tapi puji Tuhan, yang selalu keluar yang baik adanya. Nah, ada satu ayat yang sangat baik sekali untuk kita ingat dalam hal ini, dalam Bilangan 24 ayat 13, di mana Bileam berkata begini, "Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan." Dalam hal ini, kalau saya lihat, Bileam itu masih bagus. Dia masih jaga hatinya untuk tidak jadi hamba uang. Walaupun sempat tergiur dalam hidup, tapi pada akhirnya dia masih jaga hatinya, hidupnya dengan baik untuk tidak menjadi hamba uang dan kemudian dihancurkan oleh tipu daya kekayaan dia dalam dunia ini. Lalu yang kedua, kita lihat juga bahwa bagaimanapun dalam kehidupan dia tidak memakai akan karunia-Nya dengan sembarangan. Sahabat firman, ini sesuatu yang sangat baik. Dia tidak pakai karunia-Nya dengan untuk kepentingan diri sendiri, untuk suatu kemegahan dirinya sendiri. Tidak, dia pakai tetap adalah untuk sesuatu yang baik. Inilah yang saya katakan, puji Tuhan bahwa dia masih menjadi orang yang sadar karunia adalah anugerah datang dari Tuhan dan dia harus pakai itu dengan sangat baik. Juga kita lihat bahwa di dalam kehidupannya dia masih punya takut akan Tuhan. Artinya apa? Apa yang dia terima dari Tuhan, siapa dia? Itu adalah Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang menganugerahkan di dalam hidupnya. Itu sebabnya kita perlu belajar dari Bileam. Jaga hati supaya jangan kita hidup itu sembrono, sembarangan, lalu kita akan dihancurkan hati kita. Karena mungkin kita menjalani jalan hidup yang disebut jadi hamba uang. Kita harus belajar untuk tidak mengkomersilkan yang namanya karunia Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Kita belajar hidup takut Tuhan, hormat Tuhan, memuliakan Tuhan dengan siapa kita dan karunia yang Allah berikan dalam diri kita. Dengan demikian kita akan menjadi pribadi-pribadi yang boleh dikatakan hidup memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.